Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, kelompok 12, akan memaparkan tentang observasi dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, observasi dalam penelitian tindakan kelas. Secara umum, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Observasi secara sederhana boleh diartikan sebagai pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan dan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa observasi merupakan upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan itu berlangsung, dengan atau tanpa alat bantu. Untuk memperoleh data yang diharapkan, peneliti dapat menggunakan alat perekam untuk merekam sejumlah tingkah laku dalam proses pembelajaran sampai muncul tingkah laku yang relevan. Lalu, berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi yang pertama, observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam observasi partisipan, pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Sebaliknya, dalam observasi non-partisipan, pengamat berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Sesuai dengan hakikat data yang dikehendaki, observasi dapat dibedakan menjadi dua, observasi berstruktur dan tidak berstruktur. Dalam observasi berstruktur, pengamat memusatkan perhatiannya pada tingkah laku tertentu sehingga dibuatkan semacam rambu-rambu atau pedoman tingkah laku yang apa saja yang harus diamati. Tingkah laku lain yang muncul akan diabaikan. Sebaliknya, dalam observasi tak berstruktur, pengamat tidak membawa catatan lapangan untuk mengamati tingkah laku apa saja yang secara khusus kemunculannya. Pengamat sebagai peneliti berkonsentrasi untuk mengamati untaian peristiwa dan sejumlah tingkah laku, kemudian mencatat dan menganalisisnya. Oleh karena itu, perlu dirancang mekanisme perekam hasil observasi yang tidak dicampur adukan antara fakta dengan interpretasi. Akan tetapi, tidak terseret oleh kaidah umum yang secara tanpa kecuali menafikan interpretasi dalam pelaksanaan observasi. Apabila yang direkam hanya fakta tanpa interpretasi, maka akan dapat timbul resiko bahwa makna dari perangkat fakta yang telah diamati itu tidak lagi dapat dibangkitkan kembali secara utuh. Dengan demikian, observasi tidak lain dari upaya untuk mengamati pelaksanaan tindakan. Lalu ada fungsi dari diadakannya observasi. Dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. Lalu yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung dapat diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip observasi. Agar pelaksanaan observasi dapat menunaikan fungsi dan mencapai tujuannya, maka diperlukan adanya penguasaan terhadap sejumlah prinsip dan jenis observasi. Adapun prinsip-prinsip observasi tersebut yaitu ada 5 yang pertama ada perencanaan bersama, kemudian yang kedua fokus, yang ketiga membangun kriteria, yang keempat ada keterampilan observasi, yang kelima balikan atau feedback. Sedangkan fungsi dari diadakannya observasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya yang kedua ada untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung dapat diharapkan agar menghasilkan perubahan yang diinginkan. Kemudian, jenis-jenis observasi. Yang pertama ada observasi terbuka. Pada dasarnya tidak mempunyai sasaran,
Pada dasarnya, observasi ini tidak mempunyai sasaran atau struktur tertentu sebelum dilaksanakannya observasi. Peneliti cukup menyediakan lembar kertas kosong untuk mencatat hal-hal yang dinilai menarik atau penting selama observasi berlangsung. Kemudian yang kedua ada observasi terfokus. Secara khusus ditujukan untuk mengamati aspek-aspek tertentu dari pembelajaran. Yang ketiga itu ada observasi terstruktur. Observasi terstruktur ini menggunakan instrumen observasi yang terstruktur dan siap dipakai sehingga pengamat hanya tinggal membubuhkan tanda centang pada tempat yang disediakan. Kemudian yang terakhir ada observasi sistematik. Observasi ini dinilai lebih rinci daripada observasi terstruktur dalam kategori data yang diamati. Kemudian poin selanjutnya mengenai tujuan dan sasaran observasi. Nah, adapun tujuan dan sasaran observasi secara umum yaitu untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab masalah tertentu dalam penelitian formal. Observasi bertujuan untuk mengolah data yang valid dan reliabel atau sahih dan handal. Data ini kemudian akan diolah untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, observasi terutama ditujukan untuk memantau proses dan dampak perbaikan yang direncanakan. Proses dan dampak yang teramati diinterpretasikan selanjutnya digunakan untuk menata kembali langkah-langkah perbaikan. Kemudian materi yang terakhir mengenai prosedur dan langkah-langkah observasi. Itu ada 3. Yang pertama pertemuan pendahuluan, disebut sebagai pertemuan perencanaan yang dilakukan sebelum observasi berlangsung. Pertemuan ini tujuannya untuk menyepakati berbagai hal berkaitan dengan pelajaran yang akan diamati selama observasi dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan observasi. Observasi dilakukan terhadap proses dan hasil tindakan perbaikan yang tertentu saja terfokus pada perilaku mengajar guru dan perilaku belajar siswa terhadap interaksi antar guru dan siswa. Kemudian yang terakhir ada diskusi balikan. Guru dan pengamat berbagi informasi yang dikumpulkan selama pengamatan, mendiskusikan atau menginterpretasikan informasi tersebut, serta mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.